pernah bermimpi nggak jadi kaisar Tiongkok? Wih, kayaknya sih kalau teman-teman ke New Yuan Ming Yuan Palace dijamin bakal terwujud mimpinya. Tuh, calon kaisar dan permaisuri sedang bersiap-siap. Tapi kok rame banget ya? Kaisar dan permaisurinya kok banyak sih? Ya pantas teman, ini kan cuma fasilitas buat para turis yang berkunjung ke istana kekaisaran Yuan Ming Yuan. Yap, istana Yuan Ming Yuan salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kalian berkunjung ke Zhuhai. Ini bukan istana sebenarnya ya teman. Iya, hanya replika istana. Karena istana Yuan Ming Yuan yang asli di Beijing sudah berupa reruntuhan karena dirusak oleh penjajah ratusan tahun yang lalu. Kekaisaran Yuan Ming Yuan memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Tiongkok. Makanya dibuatlah replikanya di kota Zhuhai. Replika istana ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah buat anak sekolah di Tiongkok, teman. Nah, Unyil yakin nih, pasti Melanie ada di sini nih. Tapi kok dari tadi nggak ketemu ya? Nyil, kok kamu ada di sini sih? Wah, Melanie, akhirnya Unyil ketemu kamu juga. Ih, Unyil sengaja ke Zhuhai buat cari Melanie ya? Iya. Untung kamu gak kesasar, Nyil. Ya udah sini. Melanie ajak keliling Zhuhai ya. Come on. Wah, mau banget Mel. Come on Mel. Teman, kalau di Jepang ada penyewaan kimono, di Korea ada sewa baju tradisional hanbok. Nah, kalau di Zhuhai, para turis bisa sewa baju kaisar Tiongkok beserta baju permaisurinya. Uniknya, kalau kostumnya aja udah total banget, mirip seperti aslinya. Untuk permaisurinya malah sampai ada periasnya juga loh teman. Sip, tinggal antri untuk pose di singgasana deh. Om fotografer juga udah siap tuh mengabadikan momen seru sekali seumur hidup ini teman. Ceklek. Harus berwibawa ya, bak kaisar Tiongkok. Oh iya, jangan lupa ambil hasil fotonya ya teman. Asik, hasil fotonya bisa buat pamer ke teman dan keluarga deh. Teman, kita lihat yuk ada apa yang seru di kota Zhuhai. Selain terkenal dengan garis pantainya yang indah, Zhuhai ini punya julukan kota romantis loh teman. Dan juga kota 100 pulau. Yap, ini dibuktikan dengan adanya patung gadis nelayan yang menyimpan cerita legenda romantis tempo dulu. Patung ikonik ini berada di Teluk Xianglu, tepatnya di sepanjang Lovers Road yang menjadi pusat kota Zhuhai teman. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Mel. Aduh, Unyil cariin dari tadi, malah foto-foto sendiri. Maaf ya, Nyil. Soalnya ini tempat yang harus didatengin kalau ke Zhuhai, Nyil. Teman, walau terletak di pesisir dengan segala keindahannya, ternyata Zhuhai memang lebih dikenal sebagai kota industri loh. Meskipun menjadi salah satu dari 5 zona ekonomi khusus di negara Tiongkok yang mengalami pertumbuhan pesat, kota ini tetap mempertahankan garis pantainya yang cantik, daerah pinggiran kota yang tenang, dan area hijau yang luas. Apalagi penduduknya berasal dari seluruh penjuru Tiongkok. Jadi nggak heran ya kalau Zhuhai yang juga dikenal dengan kota imigran ini punya transportasi umum yang ciamik teman. Nih, kayak bis umum ini nih contohnya. Moda besi yang satu ini siap mengantarkan warga Zhuhai berkeliling ke seluruh penjuru kota. Selain banyaknya halte di setiap penjuru kota, harganya juga murah nih teman.
kita cukup membayar 1 yuan atau sekitar Rp2.000 saja untuk sekali naik. Cara bayarnya juga gampang banget loh. Mau cash alias tunai bisa. Mau yang lebih canggih, pakai kartu uang elektronik atau pindai kode barcode langsung dari ponsel pintar teman-teman juga bisa. Keren kan? Saran Unyil sih, teman harus benar-benar bisa membaca tulisan Mandarin ya. Karena semua petunjuk arah di sini bertuliskan Mandarin. Mel, aduh, Unyil takut nyasar nih kalau naik bis sendirian. Kan tahu sendiri, Unyil belum pinter baca huruf Mandarinnya. Tenang, Nyil. Di sini kamu bisa kok naik sepeda. Tuh, sepeda-sepeda ini bisa disewa loh. Oh, jadi sepeda-sepeda ini bisa disewa ya, Mel? Wah, Unyil mau coba deh kalau gitu. Tapi kamu bawa ponsel pintar nggak? Loh, kok mau sewa sepeda mesti pakai ponsel pintar sih, Mel? Iya, Nyil. Kalau di sini sewa sepedanya harus pakai aplikasi. Oh, kalau gitu pakai punya Melani dulu deh. Punya Unyil pulsanya habis ini, Mel. Ternyata warga kota Zhuhai juga gemar bersepeda nih teman. Pasti pada sehat-sehat semua ya. Usut punya usut, memang banyak ditemui titik lokasi parkir sepeda yang memadai seperti ini loh. Ditambah adanya jalur sepeda yang membuat penggunanya tetap aman dan nyaman. Cukup menggunakan ponsel pintar dari aplikasi pembayaran online. Teman bisa memindai kode barcode unik yang ada di setiap unit sepeda di sini. Tinggal pindai, lakukan konfirmasi pembayaran, dan tada! Berhasil deh. Kunci pada sepeda otomatis terbuka dan sepeda siap untuk digunakan. Sepeda ini dilengkapi teknologi panel surya di bagian keranjangnya. Nah, di setiap sepeda yang ada dibekali baterai untuk memberikan daya listrik ke perangkat penanda lokasi alias GPS. Jadi sepedanya nggak bakalan bisa dicuri teman. Dan jangan lupa untuk melakukan penyelesaian penggunaan sepeda pada aplikasi. Dan sepeda siap digunakan kembali oleh pengguna lainnya deh. Mantap! Coba aja di Indonesia bisa seperti ini ya teman. Pasti Unyil mau keliling-keliling kota naik sepeda aja deh. Teman, kota Zhuhai dikenal sebagai kota industri loh. Banyak pabrik besar dan mendunia ada di kota ini. Salah satunya yang Unyil kunjungi ini. Pabrik AC alias pendingin ruangan ini terbesar di dunia. Bahkan produknya sudah dipasarkan ke lebih 190 negara. Teknologi yang ada di pabrik ini, jangan ditanya deh teman. Bukan cuma ada robot pengantar komponen AC dan lengan-lengan robot yang merakit komponen AC. Pabrik ini juga sudah membuat AC dengan memanfaatkan teknologi AI alias kepintaran buatan. Dengan hanya mengandalkan perintah suara, pendingin ruangan ini bisa bekerja sesuai arahan yang diminta loh. AC bisa menyala atau mati, bahkan memainkan musik. Widih, canggih banget ya. Wah, kalau udah begini sih, fungsi AC bukan cuma untuk mendinginkan ruangan aja ya. Mantap! Oke teman, kita mulai dari membuat unit AC bagian dalam alias indoor. Itu loh teman, yang biasa dipasang di dalam ruangan. Nah, conveyor alias ban berjalan ini akan mengantar satu persatu komponen. Karyawan dengan tugasnya masing-masing akan merakit satu persatu. Mulai dari baut, kabel-kabel, sampai panel kontrol elektroniknya. Setiap komponen yang telah dipasang akan melewati bagian quality control untuk memastikan setiap komponennya terpasang dengan baik dan benar. Nah, ini nih salah satu komponen penting dalam AC indoor, namanya evaporator. Komponen yang berfungsi menyerap udara panas dan mengalirkan udara dingin, teman. Bentuknya sih memang seperti kisi-kisi yang dibuat dari logam. Nah, lapisan berwarna kebiruan ini menjadi tanda evaporator sudah dilapisi bahan anti karat.
Lanjut nih, pasang cover bodinya sebagai pelindung bagian dalam komponen AC indoor. Bagian unit dalam AC sudah selesai diproduksi deh. Sekarang lanjut, kita lihat cara rakit bagian unit luar alias AC outdoornya yuk teman. Komponennya mirip dengan AC indoor, ada kisi-kisi logam tapi dengan ukuran yang lebih besar. Fungsinya untuk membuang udara panas yang dialirkan dari AC indoor. Kencangkan baut-baut untuk menyatukan setiap komponennya ya. Canggihnya ada sensor yang terpasang di ban berjalannya loh teman. Wih, ini tuh supaya komponen AC outdoor yang berjalan di conveyor tidak bertabrakan saat proses perakitan. Kalau komponen sudah terpasang sempurna, tinggal dicek deh supaya tidak ada kebocoran pipa pada bagian outdoor ini. Lanjut, tambahkan pengaman untuk menghindari benturan yang bisa mengenai bagian kisi-kisinya. Oh iya teman, berbeda dengan unit indoor yang ditutup dengan rapi, unit outdoor harus didesain terbuka seperti ini supaya udara panas bisa terbuang dengan sempurna. Pada bagian outdoor unit ini juga nantinya akan dipasangkan kompresor dan kipas besar untuk membantu menghembuskan udara panas dari kisi-kisi. AC outdoor sudah selesai dibuat deh, mantap! Oh iya, pasti teman-teman pada penasaran kan kenapa AC harus terdiri dari 2 unit, indoor dan outdoor? Ini jelas bukan tanpa alasan ya. Ketika AC dinyalakan, bagian unit indoor akan menyerap panas dari udara dalam ruangan, lalu mengalirkannya melalui pipa kapiler berbahan tembaga ke bagian unit outdoor. Pada unit outdoor inilah proses aliran udara panas akan dilepas ke udara bebas dengan melewati kisi-kisi. Jalur pipa tembaga di dalam kisi-kisi lanjut deh melewati alat bernama kompresor ini. Kompresor akan memompa gas freon di dalamnya dan mengubahnya menjadi udara dingin. Udara dingin kemudian dialirkan kembali deh melalui pipa kapiler tembaga kembali ke unit indoor dan dihembuskan ke seluruh ruangan deh teman. Kalau ngomongin teknologi, di pabrik yang berlokasi di Zhuhai ini juga sudah mengandalkan teknologi autonomous alias dapat bergerak secara otomatis seperti robot pengangkut komponen ini. Tenang, sudah terpasang sensor, jadi tahu kondisi sekeliling dan arah yang dituju. Gak bakalan kesasar dan bertabrakan deh teman. Oh iya, gak cuma itu aja. Dengan menggunakan lengan-lengan robot ini, gak heran deh kalau kapasitas produksi tahunan pabrik ini bisa mencapai lebih dari 60 juta AC rumahan dan 5,5 juta AC untuk gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Habis dari dalam pabrik tadi, kok tiba-tiba jadi tambah dingin gini ya? Aduh, Unyil gak ngerti lagi deh sama tulisannya. Ada pintu nih. Unyil masuk ah. Wah, kok jadi hangat ya di sini? Padahal tadi di luar rasanya dingin banget. Oh, ternyata Unyil baru masuk ke salah satu fasilitas laboratorium untuk simulasi iklim lingkungan yang ekstrim nih. Tuh lihat, di luar ruangan tadi ternyata suhunya dibuat hingga minus 29 derajat Celcius. Sampai unit outdoor AC-nya diselumutin es gitu tuh. Sejak didirikan tahun 1991 atau 33 tahun silam, pabrik ini ternyata terus berinovasi teman. Dari AC yang ditempel di jendela sampai bentuk AC yang unik ini. Ditambah dengan beragam teknologi terbaru yang ramah lingkungan. Mantap! Cable car alias kereta gantung. Yang takut ketinggian dilarang ikut ya. Karena kereta gantungnya bakal mendaki sampai ke bukit. Dari atas bukit kita bisa lihat pemandangan kota Zhuhai pakai teropong teknologi terbaru loh. Setelah beli tiket seharga 80 yuan per orang atau setara Rp180.000, sekarang waktunya antri.
buat naik kereta gantung. Tenang, satu kabin kereta gantungnya bisa muat 8 orang kok. Jadi naik kereta gantungnya bisa bareng sekeluarga atau temen segeng. Lawan takutnya jadi ramean deh. Sekeliling kereta gantungnya dipasangi kaca besar teman. Ini supaya pengunjung bisa lihat pemandangan 360 derajat. Nah, bedanya sensasi naik kereta gantung di Indonesia sama di luar negeri. Ya begini teman. Kalau di Indonesia kan lintasannya lurus. Sementara di kota Zhuhai lurus tapi nanjak terus sampai tiba di bukit. Pemandangannya bagus sih. Tapi naik kereta gantung sukses bikin jantung Unyil berdegup kenceng. Mana sendirian? Melani. Aduh, Melani di mana sih? Dengan kereta gantung untuk sampai ke atas bukit di ketinggian 148 meter cuma butuh waktu 5 menit aja teman. Bayangkan kalau jalan kaki, bukan cuma bikin pegel, tapi butuh waktu lama. Yuhu, selamat datang di Jingshan Park teman. Waduh, gawat nih, petunjuk arahnya, tulisannya Mandarin semua. Teman di rumah ada yang bisa bantu terjemahin nggak? Udahlah, Unyil kesana aja. Wow, pemandangannya keren banget. Kota yang luasnya 4 kali kota Surabaya ini punya pegunungan dan juga punya pantai loh, lengkap pokoknya. Zhuhai juga nggak kalah soal teknologinya loh. Nih teman, ada teropong digital, fasilitas berbayar yang bisa dipakai pengunjung. Cukup bayar 8 yuan atau sekitar 17.000 rupiah aja kok. Kita bisa pakai teropong canggih ini selama 2 menit. Dengan teknologi terbaru, pengunjung bisa lihat pemandangan kota lengkap dengan aktivitas warganya. Wah, Unyil bisa ngintipin warga Zhuhai nih. Nah, siapa tahu Unyil bisa nyari Melani pakai teropong ini nih. Di sana. Kok nggak ada ya? Coba geser lagi deh. Ya, kok nggak ada juga sih? Wah, udah 2 menit. Sudahlah, Unyil cari Melani di tempat lain aja. Teman, gak afdol rasanya kalau kita belum nyicipin kuliner khas kota 100 pulau ya. Kui, langsung aja kita meluncur ke sarangnya kuliner kota Zhuhai. Nah, Unyil udah ada di One Pig Road, salah satu jalan raya di Zhuhai yang dipenuhi oleh kios-kios jajanan pinggir jalan. Teman, karena kota ini terletak di daerah pesisir, jadi banyak kios-kios yang menjajakan aneka makanan laut alias seafood segala rupa. Kios-kios ini baru mulai bermunculan saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan tutup hingga larut malam. Ya, tergantung ramai atau sepinya pengunjung. Spot kuliner di sini memang baru dibuka pada malam hari karena menunggu aktivitas warga Zhuhai yang mayoritas bekerja di bidang industri. Yap, ini dia jajanan crayfish alias lobster air tawar berukuran kecil yang super imut. Crayfish yang masih segar langsung direbus terlebih dahulu hingga kulitnya berubah menjadi kemerahan seperti ini teman. Rebusnya juga gak sembarangan loh. Dicampur dengan beberapa jenis rempah khas Tiongkok yang bikin bau amisnya hilang. Kalau ada pembeli, baru deh crayfish siap untuk diracik dengan bawang putih bersama dengan potongan daun seledri serta kuah kaldunya. Aromanya enak. Tinggal aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata.
Masih kurang kulinerannya. Ya udah deh, sekarang Unyil aja ke kios yang menjual aneka seafood premium seperti siput, udang, kerang, kepiting, dan yang menarik perhatian Unyil, si udang mantis ini nih. Seafood bercangkang yang satu ini memang jadi primadonanya kuliner One Pig Road. Udang mantis disajikan dengan cara ditumis kembali menggunakan wok alias wajan seperti ini, teman. Wow, teknik masak dengan api besar jelas jadi ciri khas Chinese food di seluruh dunia ya. Istilah populernya tuh wok hei, yang secara harfiah berarti napas dari wajan. Selanjutnya, hidangan udang mantis ditumis bersama tambahan bumbu-bumbu khas Tiongkok dan disajikan selagi panas seperti ini, teman. Dan tada, ini dia tumis udang mantis dan crayfish ala street food Zhuhai-nya sudah siap untuk disantap. Pertama-tama Unyil mau cobain si crayfish-nya dulu ah. Lobster air tawar berukuran mini ini punya cangkang yang keras, sehingga untuk memakannya butuh effort lebih ya teman. Wah, ini sih enak banget teman. Rasa dagingnya cenderung manis dengan sedikit sensasi pedas dari campuran bumbunya. Lanjut, sekarang kita cicipin masakan udang mantisnya yuk. Pertama-tama, cara mudah menikmati daging udang mantis adalah dengan melepas bagian kepala terlebih dahulu. Lalu tarik kulit atas dari bagian kepala ke ekor. Dan daging udang mantis bisa langsung dinikmati deh. Nah, salah satu yang paling banyak ditemukan di sini adalah jajanan oyster alias tiram bakar ini teman. Tiram adalah sejenis moluska yang hidup di perairan pantai beriklim sedang dan hangat. Tiram dengan mudah dikenali dari tekstur katupnya yang kasar dan biasanya berwarna abu-abu gelap. Tiram-tiram segar yang sudah terbuka cangkangnya seperti ini langsung deh dibakar di atas perapian. Lalu ditambahkan dengan minyak bawang putih, minyak cabai, dan taburan potongan daun bawang di atasnya. Aromanya mantap. Tiram yang dimasak seperti ini ternyata lebih aman untuk dikonsumsi loh teman. Dengan begini bisa mengurangi risiko terpapar bakteri patogen yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Wih, sudah pada mulai mendidih tuh. Tandanya tiram bakar sudah matang dan siap buat disantap. Yummy. Jadi gimana sama rasanya ya? Unyil makin penasaran deh nih. Setelah dicoba, ternyata rasa amis yang ditakutkan dari hidangan laut satu ini sudah benar-benar hilang loh teman. Aroma dan rasanya ditutupi oleh wangi dari bawang putihnya ini. Kalau soal rasa, daging pada tiram bakar ini rasanya manis dengan tekstur kenyal saat dikunyah dalam mulut. Rasa pedas dan gurih dari cabai langsung menyatu di mulut. Wah, kalau begini dijamin gak bakal berhenti ngunyah deh. Teman, kuliner malam di kota Zhuhai memang bikin puas. Meski mayoritas diisi dengan sajian hasil laut, tapi soal rasa semuanya dijamin jempolan. Teman, ada banyak cemilan enak khas Tiongkok. Salah satunya kue pia kacang hijau. Proses pembuatan pia ada 2 tahapan, yaitu isian dan kulitnya. Ini nih yang paling Unyil tunggu-tunggu, penggabungan isian dengan kulitnya. Kalau ini sih tugasnya mesin encrusting nih. Masukkan adonan kulit dan isian pasta kacang hijau ke dalam mesin encrusting. Secara otomatis kulit dan isian pasta menyatu jadi bentuk bulat-bulat kayak gini deh. Adonan pia berbentuk bulat akan melewati mesin stamping. Lewat mesin ini adonan ditambahkan motif. Bentuknya jadi melebar dan ditekan jadi pipih. Sekali produksi, mesin ini bisa mencetak 20.000 pia loh. Pia yang berhasil dicetak akan melewati mesin laying yang akan menata pia ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak supaya adonan gak lengket.
Setelah tertata rapi, loyang-loyang ini akan menuju ke ruang pemanggang. Pemanggangan berlangsung selama 15 menit dengan suhu oven 180 sampai 210 derajat Celcius. Wih, sudah matang nih pianya. Tapi harus didinginkan dulu selama 40 sampai 50 menit. Setelah dingin, baru bisa dikemas dan kita cicipi.